Halo anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you find it at home. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu di rumah ya. Nah, kalau bisa jangan dulu keluar-keluar. Kalau tidak ada kepentingan yang hal-hal yang terlalu penting, nggak usah keluar lah, di rumah aja ya anak-anak bermain ya. Karena sekarang ini kan masih suasananya belum stabil ya, masih banyak yang positif corona. Oke anak-anak, ibu guru akan setia selalu memberikan video pembelajaran untuk anak-anak di rumah, asalkan kalian rajin mengecek classroomnya. Dan bagi yang belum absen, silahkan ya absen hari ini ya. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal bentar ya, soalnya hari ini ibu bikin videonya ini tanggal 9 loh, 9, 10, 11, 12. Oke, tanggal 12. Kalian jangan lupa di absennya itu kan ada tanggalnya ya, betul-betul isi tanggalnya supaya tidak masuk tanggalnya tidak salah seperti itu. Oke anak-anak, kalian lihat di PowerPoint yang sudah ibu guru siapkan. Di sini kita masuk tema yang kelima, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Oke, di sini tampilannya agak lebih fresh ya anak-anak ya. Ini ada gambar rumah ya, gambar gerak. Seperti biasa, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru ya anak-anak, karena di video pembelajaran kita ini bukan hanya anak-anak kelas Ibu aja yang nonton, yang view-nya, tapi anak-anak seluruh Indonesia ya, itu bisa aja nonton video ini ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kita harus saling menyapa, bahkan yang di luar negeri juga, karena kan hampir semua sekolah itu pada pembelajaran daring ya anak-anak ya. Oke, hello guys, before you continue watching Eustace Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Eustace Sweet. We are the friends on YouTube. Keep following Eustace Sweet interesting and cool video. Okay guys, continue to create the follow talents. Good luck with that. My video channel Eustace Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Eustace Sweet, it finished. Okay, thank you. Hope you will always connected with my channel. Okay guys. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya ke slide yang berikutnya. Tadi ada gangguan ya karena ada orang tua murid datang tadi. Oke, anak-anak, kita seperti biasa berdoa dulu ya di awal pembelajaran hari ini. Nah, kita mau pakai teks apa ini? Di sini Ibu Guru sudah lengkap siapkan yang English and Indonesian. Pakai bahasa Inggris aja ya anak-anak ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, kalian lihat di slide yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Ini lanjutan yang kemarin ya anak-anak ya, jadi setiap materi yang Ibu bikin itu selalu berlanjut gitu. Jadi seperti kalian nonton nonton film misalnya film Frozen gitu ya. Jadi ikutin terus episodenya gitu. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Benny membantu Bu Guru memajang kaligrafi. Kaligrafi itu gantungan anak-anak ya. Nah, biasanya kaligrafi itu kayak seperti gantungan hiasan dinding, ada tulisan-tulisan Arab seperti itu. Itu dinamakan kaligrafi. Anak-anak, Ibu Guru mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kaligrafi dipajang saja, Bu. Ini jawab anak-anak ya. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Nah, ini ibunya minta tolong. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, ini jawab Benny-nya.
Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Oke, di percakapan berikutnya. Ini kamu dapat menggunakan untuk kerja ini, maksudnya kata ibu gurunya. Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Nah, ini kami, maksudnya anak-anak ini salah ketik ini. Kami dapat menggunakan untuk kerja gotong royong di dalam kelas. Saya, Bu, kata anak-anak ini ya. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu, kata anak-anak. Jadi mereka mau kerja bakti gotong royong gitu ya anak-anaknya di dalam kelasnya ya, membersihkan kelas dan lingkungannya. Nah, sekarang pertanyaannya yang berhubungan dengan percakapan tadi. Di sini ibu guru juga sudah siapkan jawabannya. Jadi anak-anak tinggal membaca aja ya. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Membantu ibu guru memajang kaligrafi. Kaligrafi itu adalah tadi ibu bilang hiasan dinding anak-anak ya, atau gantungan yang biasa tulisannya seperti tulisan Arab gitu, ada ukir-ukiran. Itu disebut dengan kaligrafi. Siapa yang ingin menolong Bu Guru? Yang menolong Bu Guru adalah Benny. Sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong. Alat yang digunakan adalah sapu, ember, dan kemoceng. Nah, tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Ini contohnya ya, ibu bikin. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, ini contoh kata minta tolong. Ada yang lain, misalnya kata minta tolongnya, misalnya tolong tutup pintu itu, tolong ambilkan saya segelas air, tolong ambilkan saya pulpen itu. Nah, itu salah satu contoh kalimat minta tolong ya anak-anak. Jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks di atas. Maksudnya teks yang tadi, yang sebelumnya ya. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, jadi makna kalimatnya adalah, makna itu maksudnya arti ya anak-anak ya. Jadi artinya atau maknanya, ibu guru meminta tolong kepada Benny untuk memajang kaligrafi di dalam kelas. Nah, ungkapan permintaan tolong. Ya, ungkapan permintaan tolong diucapkan saat membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, dalam mengucapkan permintaan tolong harus diucapkan dengan kata yang sopan, yang santun, dan lembut ya. Kalimat minta tolong diakhiri dengan tanda seru pada saat penulisannya anak-anak. Jadi jangan menggunakan tanda tanya. Kalau menggunakan tanda tanya itu untuk membuat kalimat tanya. Kalau menggunakan tanda seru itu adalah kalimat minta tolong ya, atau biasa juga kalimat perintah ya. Contoh ungkapan permintaan tolong. Nah, di sini sudah ibu siapkan contohnya. Misalnya, Dani, tolong bantu ibu mengupas bawang untuk memasak, kata ibu. Nah, itu. Ada lagi contoh berikutnya. Tika, tolong bapak dibelikan kapur di warung Bu Asih, kata bapak. Ada lagi contoh berikut. Tio, tolong ajarkan aku bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat, kata Ari. Nah, itu contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Kalimat minta tolong, misalnya, Edi, tolong ambilkan tempat sampah itu, kata ibu. Nah, makna kalimat minta tolong itu adalah ibu meminta tolong kepada Edi untuk mengambilkan tempat sampah. Selanjutnya, ada lagi ibu kasih contoh ya. Masih kalimat minta tolong. Kata Rani, Adi, tolong matikan lampu itu. Nah, makna kalimat minta tolongnya, Rani meminta tolong kepada Adi untuk mematikan lampu ya. Nah, lanjut. Gotong royong telah selesai dilaksanakan. Yang tadi anak-anak ya, ini berhubungan dengan teks sebelumnya yang mereka kerja bakti membersihkan kelasnya tadi ya, yang menggunakan penyapu, pengepel, kemoceng ya. Kemudian Benny dan teman-temannya berolahraga. Benny berjinjit dengan satu kaki. Nah, ini ibu guru tampilkan ya, gerakan berjinjit dengan dua kaki dan kedua tangan lurus ke depan seperti gambar ini. Gerakan berjinjit dengan satu kaki dan kedua tangan lurus ke depan. Ya, ini kan kakinya diangkat sebelah ya. Jadi ini hampir sama dengan keseimbangan ya anak-anak ya, karena dia kan berdiri dengan satu kaki. Ya, kalau dia tidak seimbang ini bisa jatuh. Jadi ini berhubungan juga materinya dengan PJOK ya anak-anak ya, gerakan keseimbangan. Gerakan berjinjit dengan dua kaki dan kedua tangan lurus ke samping seperti ini. Ini juga masih keseimbangan ya.
Kalau dia tidak seimbang, ini bisa jatuh anak-anak. Nah, gerakan bercincit dengan satu kaki dan kedua tangan lurus ke samping seperti ini contoh. Nah, kita lanjut lagi. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkan kamu kepada Tuhan. Nah, mengapa Tuhan dapat juga dilakukan dengan mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Jadi berdoa itu anak-anak seperti kita berbicara kepada Tuhan. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, jadi ada hubungannya dengan PPKN. Anak-anak ini masih ingat ya materi kita di semester kemarin, semester 1 kita ada mempelajari tentang simbol-simbol Pancasila ya, bunyi Pancasila. Nah, ini sila pertama simbolnya adalah bintang ya anak-anak ya. Nah, masih ingat bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, sekarang ini Ibu Guru tampilkan gambar-gambar di sini yang merupakan contoh penerapan dari sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, sebelum belajar berdoa dulu. Nah, di sini Ibu Guru kasih centang ya. Lalu nomor 3. Ini juga ya, menghargai atau menghormati teman yang sedang beribadah. Ini kan ada temannya berdoa. Ini anak-anak ini dia duduk, dia nggak ganggu temannya ya. Ini kasih tanda centang. Lanjut nomor 4. Nah, ini mendengarkan ulama khotbah atau ceramah ya. Ini kan Pak Ustadz misalnya ceramah. Ini juga salah satu kegiatan yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Ini dicentang juga. Nah, ini nomor 5, berdoa bagi umat agama agama Hindu. Ini berdoanya di pura ya. Kalau agama Hindu kan di pura, kalau agama Buddha di vihara ya. Lanjut nomor 6. Nah, ini lomba membaca kitab suci. Nah, berarti kan kegiatan keagamaan ini juga dicentang karena ini termasuk dari sila pertama Pancasila. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-7, bersahabat atau berteman dengan teman yang berbeda agama. Ini juga salah satu penerapan sila pertama. Oke anak-anak, ini Ibu tadi lupa buat akhirannya ya. Jadi sampai di situ materinya ya anak-anak. Jadi tadi Ibu karena mau cepat ya, kan banyak sekali Ibu bikin PowerPoint ini anak-anak. Jadi tadi Ibu lupa bikin penutupnya teks doa Salam Maria ya. Tapi materi kita sampai di situ ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita tutup ya materi kita dengan berdoa Salam Maria ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran Ibu. Jadi tadi Ibu minta maaf di akhir PowerPoint tadi Ibu lupa memberikan teks doa Salam Maria ya, karena banyak sekali PowerPoint yang Ibu bikin, jadinya itu tadi ketinggalan. Oke, nggak masalah ya, yang penting kalian isi absen juga di classroom. Oke anak-anak, ikutin terus ya video pembelajaran Ibu selanjutnya. Besok lagi mungkin besok Ibu upload agama ya, karena agama kan minggu ini kemarin belum Ibu upload, nanti Ibu usahakan juga PJOK juga. Oke anak-anak, see you tomorrow, bye.